Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Selasa 30 Mei tahun 2023, merupakan pekan biasa yang ke-8. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang berharap dengan mengikut Yesus maka kehidupannya pasti diberkati, berkelimpahan, dan sebagainya. Kenyataannya tidak selalu demikian. Bila si orang kaya tidak bersedia melepas hartanya untuk mengikut Yesus, maka para murid telah meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Pertanyaannya, adakah keuntungan bagi para murid yang telah melakukan semuanya itu? Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa segala pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Yesus akan menerima balasan berkali lipat ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang diderita. Meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa demikian. Namun, yang ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata untuk semua itu. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Meski
murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina, dan dianiaya karena Dia, mereka akan ditinggikan oleh Allah, dan mereka yang duduk dalam posisi elit yang ada di dunia ini dan tidak pernah menghiraukan Kristus akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak akan ada penghormatan sedikit pun bagi mereka. Pertanyaan para murid kadangkala menjadi pertanyaan kita juga ketika melihat pengorbanan kita dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun materi. Lalu kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, tetapi mereka mendapat nama dan penghargaan, bahkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin terasa menyakitkan bagi kita, namun jawaban Yesus kepada para murid memberikan kepastian bahwa Tuhan yang empunya pelayanan melihat apa yang kita lakukan. Dan Yesus menghargai semuanya itu. Yesus dalam Injil hari ini, Yesus menjanjikan upah yang akan kita terima sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang setia dalam mengimani Kristus, yaitu hidup yang kekal. Tentu kita pun harus menyadari hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan yang akan kita terima dari Allah. Adik-adik dan remaja misioner, marilah kita melakukan pelayanan kita dimanapun kita berada. Adik-adik dalam melakukan pelayanan di gereja sebagai putra-putri altar dapat melaksanakan pelayanannya dengan baik, dan pelayanan itu kita wujudkan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mempercayakan kita untuk melayani Dia. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan serikat kepausan anak dan remaja misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, sekami remaja akan mengadakan jambore nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan jambore nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui jambore nasional ini, anak-anak sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.